Halo catatan bongkar dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Bang Uji dalam Government. Bincang-bincang seputar tugas dan wewenang pemerintah. Bincang-bincang kita kali ini yaitu tentang reduksi dan distribusi sampah di Kabupaten Sumeneb. Untuk membahasnya sudah ada di samping saya Kepala DLH Kabupaten Sumeneb, Arif Susanto. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Mas. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah baik. Iya Pak Arif. Tentu tidak semua orang tahu berapa sih Pak jumlah sampah di Kabupaten Sumeneb setiap harinya itu Pak? Perlu kami sampaikan kalau harian rutin tidak ada kegiatan-kegiatan event atau kegiatan yang lain ya, itu 37 sekian ton per hari. Itu normalnya 37 ton per hari. ton per harinya ya? Itu tapi kalau ada event-event tertentu bisa sampai 40 ton. 40 ton. Ya. Event seperti apa misalnya Pak? Seperti main tontong, ada kegiatan lainnya itu pasti 40 ton lebih. Iya. Atau mungkin hari libur misalnya. Ada tahun baru, ada hari raya Idul Fitri, atau ada acara Maulid Nabi, itu mesti meningkat sampai 40 ton. Ya. Berarti ada perbedaan nggak Pak antara hari aktif dengan hari akhir pekan Pak? Pasti ada perbedaan. Karena kan jumlah sampah kan enggak tentu. Karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan itu. Itu yang kalau pasti. Dikategorikan jenis apa Pak sampah yang ada di Kabupaten Sumeneb? Dominannya Pak? Tipe di Sumeneb itu hampir sama dengan Madura. Jadi kebanyakan adalah sampah organik. Sisa makanan yang paling banyak itu yang kita temui semuanya. Hampir 60% itu sisa makanan semuanya yang kita temui semua. Itu. Ya. Dengan ini Pak, apa namanya, belanja online marak ya dari 2020 sejak COVID itu, tentu akan berpengaruh juga terhadap sampah-sampah yang ada. Bagaimana peningkatannya Pak? Pasti. Jadi belanja online paling tidak kemasan akan menambah beban kita untuk di anorganiknya. Itu pasti. Cuman sampah-sampah anorganik ini sudah ada pihak pemulung yang akan menampung. Jadi kita punya di TPA, karena saya sampaikan di TPA selama ini kita menampung sampah hanya khusus menampung saja, tidak ada mengolah sampah. Sampah ini diambil oleh pemulung-pemulung yang ada sekitar 20 orang yang musiman. 10 orang tetap itu mengambil sampah yang bisa dijual lagi. Itu. Jadi itu yang kenyataannya ada di TPA kita di Sumeneb. Kalau berbicara mengenai distribusi sampah Pak ya, cukup nggak pasukan kuning yang ada di Kabupaten Sumeneb Pak? Kalau selama tidak ada penambahan lokasi penambahan sampah itu tidak ada masalah, itu cukup. Berapa kalau dari sisi jumlah Pak? Kalau kita jumlahnya ada 41 yang ASN. ASN. Terus yang non ASN 191. Itu ada dari ada penyapu, ada sopir, ada yang mengolah sampah di TPA. Itu yang ingin kita sampaikan. Kalau tempat-tempat sampahnya di Kabupaten Sumeneb juga berarti cukup? Kalau tuas sampah kita terus sama kita kurang. Kenapa demikian? Karena terus terang saja dilematis untuk kita. Tempat sampah itu seolah-olah menjadi tempat sampah yang besar. Jadi kadang-kadang orang buang sampah itu sembarangan. Jadi yang kadang dibuang di luarnya. Maka kita akan menghindari itu semuanya. Kita nambah itu di kontainer sampah yang ada di beberapa tempat yang saya kira aman dan tidak mencemari sekitarnya. Kalau alat pengangkutnya Pak ada cukup juga. Jadi selama tidak ada penambahan rotasi, tidak menambah lokasi untuk menambah pengambilan sampah, itu cukup. Jadi yang awal kita cuma 7 kecamatan, sekarang menjadi 9 kecamatan. Itu ada 27 kontainer, ada sekitar 10 mobil truk amrol, dan ada 16 mobil dump truck. Itu yang jalan. Cuman kondisinya agak sedikit ada yang rusak emang. Karena saya juga dengar dari beberapa petugas, kapan diganti long ini kayaknya sudah mengkhawatirkan. Betul. Jadi kondisi itu kami dapatkan dari roda 3 yang ada kita sampaikan. Jadi kita terkendala oleh keterbatasan anggaran, jadi kita belum bisa mengganti. Kapan kira-kira untuk diganti atau diperbaiki Pak? Kita kan ajukan kepada TAPD untuk menambah mengganti yang baru lagi untuk pengadaan roda 3 itu. Berarti tetap diupayakan ini. Jadi gini Mas, sistem kami kenapa pendaraan itu besar, karena sepanjang masih bisa kita perbaiki.
kita akan maksimalkan itu semuanya yang ada. Ya. Iya Pak. Selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai kondisi TPA yang sekarang seperti apa. Ya. Tapi sabar dulu. Ya, siap. Kami sudah terhubung dengan reporter kami yang ada di TPA Batuan. Isa, laporannya Isa. Isa, dengar suara saya Isa? Baik Uji, pemirsa, saat ini saya berada di tempat pembuangan akhir atau TPA, tepatnya di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumedang. Di belakang saya tampak beberapa tumpukan sampah yang baru diturunkan dari dump truck. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, terdapat kurang lebih 20 kendaraan pengangkut yang hilir mudik menurunkan sampah sejak pukul 8.00 tadi. Iya, Isa. Sampah-sampah yang ada di TPA itu dari mana saja, Isa? Baik Uji, berdasarkan hasil wawancara kami dengan para petugas, jadi sampah yang ada di TPA merupakan hasil dari sampah-sampah yang ada di keseluruhan Kabupaten Sumeneb, juga puskesmas dan kecamatan-kecamatan lain. Iya, Isa. Kalau dalam kondisi seperti sekarang, musim penghujan, bagaimana Isa? Bau nggak di sana, Isa? Berdasarkan hasil wawancara dan pantauan kami pribadi di lapangan, memang terdapat bau di tempat pembuangan akhir, tapi itu ditanggulangi dengan cara, jadi sebelum sampah-sampah diturunkan di tempat pembuangan akhir, dilakukan penyemprotan di TPS. Jadi sebelum diturunkan di tempat pembuangan akhir akan disemprot dahulu, juga di TPA dilakukan penyemprotan selama kurang lebih 2 kali dalam 1 bulan. Baik Isa, terima kasih laporannya Isa, selamat bertugas. Iya Ya. Pak, seperti apa Pak? Overload nggak di Ya. TPA ini Pak? Ya, dari TPA kita dibangun tahun 2013. 2013 mulai efektif untuk menggunakan TPA tahun 2015. Seharusnya secara aturan itu 2020 harus mengganti lagi atau menambah lagi TPA yang baru untuk membuat landfill lagi. Jadi kita cuma ada sistem kontrol landfill. Jadi setiap ada pengambilan sampah itu ada proses apa namanya penimbunan pemadatan ditingkat dengan pasir, ditutup dengan pasir. Makanya saya sampaikan 37 ton ini bisa berubah menjadi 40 atau 45 ton karena ada pasir yang menutupi sampah itu. Upaya untuk penambahan lokasi TPA sampai Ya, sekarang seperti jadi apa Pak? gini, kebijakan pemerintah pusat dari Kementerian KLHK itu sudah tidak boleh lagi untuk membangun TPA baru lagi. Nah, kami sudah antisipasi itu tahun 2024, kita sudah berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada di Sumeneb di Torbang itu. Jadi kita punya namanya PDU, Pusat Daur Ulang Sampah di TPA. Kita kemas, kita sulap sedemikian mungkin untuk menjadi TPST. Ya, dengan harapan nanti sampah yang ada di Sumeneb ini bisa terolah. Jadi PDU yang yang ada di Torbang itu adalah PDU yang minimalis karena hanya bisa menampung 1 modul pengolahan TPST itu. Jadi kita gunakan itu untuk mengolah sampah sampai 20 ton per harinya. Nah, 20 ton ini kita olah menjadi RDS system. Dan nanti akan ada pihak ketiga, ya pihak ketiga yang sudah MOU dengan kami untuk kita jual ke pihak ketiga. Ya, terutama musim penghujan ini. Ya. Ini bagaimana untuk menghindari bau-bau? Ada nggak untuk menyiasati atau memperlakukan sampah di TPA seperti apa ini Pak? Ada Mas, jadi teman-teman sudah berusaha sama mungkin, nanti kita jaga terus, kita gunakan zat kimia untuk menutup itu semuanya, untuk menutup biar tidak bau dan mengurangi tempat itu. Dan TPA kita sudah sesuai dengan prosedur, jadi sudah ada air lindi yang menjadi penampungan untuk menampung air lindi. Jadi artinya bahwa sampah kita sudah kering sekering mungkin, air lindi akan ada penampungan, dan alhamdulillah tahun ini juga air lindi akan dalam menjadi pupuk cair tahun ini juga. Ya, itu. Ya, termasuk juga keterlibatan pemerintah Pak. Apa sih untuk kemudian mereduksi sampah di Kabupaten Sumeneb? Ya itu, makanya kami saya sampaikan bahwa selama ini DLA belum ada upaya untuk mengurangi sampah yang ada di TPA. Makanya kan
tahun sekarang ini tahun 2024 kita anggarkan di di APBD itu untuk membeli alat pengolah sampah menjadi RDS system 2,8 M kalau nggak salah, jangan kita pakai semuanya dengan memaksimalkan PDU yang ada ini. Nah, insya Allah nanti Desember sampai Januari sudah mulai produksi nantinya. Nah, Ya. selama ini yang didengungkan adalah bank sampah. Ya. Bagaimana progresnya ini, Ya. Pak? Kalau bank sampah alhamdulillah sudah berjalan terus, jadi sudah, makanya saya sampaikan bank sampah itu menjadi mitra kami karena mereka membantu kami untuk mendaur ulang sampah. Jadi saya sampaikan kita punya bank sampah induk di Sumeneb di DLH. Jadi bank sampah induk ini menjadi bapak angkat menjadi semua bapak angkat dari semua bank sampah yang ada di Sumeneb. Ya, jadi mereka ini membantu kita untuk bagaimana mengupayakan bisa menjual sampah itu ke tunggak-tunggak atau geber-geber yang ada di Sumeneb di semuanya. Iya. Itu yang kita harapkan. Iya, iya Pak. Ini yang terakhir Pak. Iya. Bagaimana kemudian untuk supaya masyarakat sadar akan pentingnya membuang sampah, Ya. itu seperti apa yang dilakukan pemerintah Pak? Kami terus berupaya dengan teman-teman di DLH. Jadi kita akan terus menambah kegiatan. Ada namanya desa berseri, ada namanya sekolah adiwiyata, ada eko pesantren. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat semuanya. Bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat itu yang paling penting. Ya. Terus kita tegakkan terus. Ya. Setiap tahun. Terima Ya. kasih Pak Ya. Arif. Pemirsa, itulah tadi wawancara dengan Kepala DLH Kabupaten Sumeneb, Arif Susanto. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap di Government, bincang-bincang seputar tugas dan wewenang pemerintah. Sampai jumpa.